Tadi untuk nomor 15 tuh kita substitusikan angkanya. MA-nya tadi 2, VI-nya 4, MB-nya 1 karena berlawanan arah tadi ya, VB-nya berarti min 3 sama dengan MA-nya 2 dikali VA aksen yang ditanya ditambah MB-nya 1 VB aksen 2. Maka 2 kali 4 8, 1 kali min 3 sama dengan 2 VA aksen ditambah 2 berarti 8 min 3 8 min 3 5 ya. Terus tapi 2 di sini positif 2 di sini. Pindah ruas juga ke arah sana. Berarti 8 min 3 min 2. Berarti 8 min 5 hasilnya adalah 3. 3 sama dengan 2 V aksen, berarti V aksennya adalah 3 dibagi 2, 1,5. Karena dia positif, berarti dia ke arah timur ya. Selanjutnya 16. Nih dia tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, sama prinsipnya, dia setelah tumbukan dianggap sama-sama menempel ya dan diam. Prinsipnya sama seperti di atas soal sebelumnya. MA dikali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA ditambah MB dikali V aksen. Dicari hasilnya V aksennya adalah 0,5. Oke, varian selanjutnya adalah biasanya ini adalah ayunan balistik ya, yang peluru ditancapkan ke sebuah beban atau ditembakkan kemudian menancap ke sebuah beban, kemudian beban itu karena digantungkan di tali, beban itu berayun ya gitu. Makanya di sini dibilangnya adalah ayunan balistik. Biasanya ayunan balistik ini digunakan oleh pabrik-pabrik senjata untuk menguji kecepatan sebuah peluru ya. Nah, di sini massa kecil M kecilnya ini ya. M kecilnya 100 gram itu berarti massa pelurunya. Diubah ke kilogram berarti 0,1. M besarnya itu 12 kg itu massa bebannya yang digantungkan pada tali sebuah ayunan balistik. Kemudian ketinggiannya setelah berayun itu mencapai 8 cm berarti diubah ke meter 0,08. Gaya gravitasinya percepatan gravitasinya G-nya 9,8. Yang ditanya adalah kecepatan peluru atau kelajuan pelurunya. Di sini sudah rumus. Jadi ya, VP sama dengan M besar ditambah M kecil per M kecil di akar 2GH, atau massa beban ditambah massa peluru dibagi massa peluru di akar 2 dikali G dikali ketinggiannya. Massa bebannya 12, massa pelurunya 0,1 dibagi 0,1, akar 2 dikali 10 kali 0,08, hasilnya 151,5 meter per sekon. Oke, nomor 18. Yang ditanya adalah energi kinetik sistem setelah tumbukan. Nah, selain variasi untuk mencari salah satunya kecepatannya atau itu dengan hukum kekekalan momentum. Nah, di sini kita juga biasanya dicari untuk hukum kekekalan energi ya. Nah, karena di sini adalah energi kinetik setelah tumbukan, tapi diketahui di soal adalah MA keadaan awal semua, massa benda A, massa benda B, kecepatan benda A di awal, kecepatan benda B di akhir. Berarti tugas kita mencari kecepatan akhir baik benda A maupun benda B. Di sini ada dengan tumpukan elastis sebagian E-nya 0,4 itu koefisien restitusi ya, atau koefisien tumpukan. Nah, yang jika lenting sebagian itu antara 0 sampai 1, kalau lenting sempurna itu sama dengan 1, kalau tidak lenting sama sekali itu koefisien restitusinya 0. Nah, maka kita cari dulu pakai hukum kekekalan momentum yang MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Disubstitusikan angkanya sehingga menjadi persamaan 1 yang 9 sama dengan VA aksen ditambah 1,67 kali VB aksen. Itu persamaan pertamanya.
Persamaan keduanya koefisien restitusi sendiri itu punya rumus seperti ini. E sama dengan ini minnya adalah milik si VB aksen min VA aksen per VB min VA ya, milik ke pecahan ini. Jadi bukan milik si VB doang, tapi keseluruhan. Atau bisa kita tulis seperti ini ya. Oke, E-nya 0,4 min VB aksen min VA aksen per 3 min 4. 3 min 4 min 1 ya. Min 1-nya naik ke atas, berarti 0,4 dikali min 1. Berarti min VB aksen min VA aksen. 0,4 kali min 1 min 0,4. Di sebelahnya ada min, berarti min sama-sama punya min, berarti dicoret, berarti 0,4 sama dengan VB aksen min VA aksen. Persamaan 1 dan persamaan kedua kemudian kita eliminasi ya. VA aksen ditambah 1,67 VB aksen sama dengan 9, biar lebih mudah si persamaan keduanya dijadikan VA-nya yang di depan ya. Jadi min VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 0,4. Biar salah satunya hilang, berarti misal kita menghilangkan VA-nya, berarti di sini adalah ditambah ya. Jadi eliminasi itu tidak harus minus, tergantung mana yang akan kamu hilangkan salah satunya. Berarti VA aksen ditambah min VA aksen, berarti VA aksennya habis. Coret ya. Ini coret. Kemudian 1,67 VB aksen ditambah VB aksen berarti 2,67, 9 tambah 0,4 9,4, berarti VB aksennya 3,5. Oke, karena VA aksen dari persamaan ini kita ubah jadi seperti ini untuk mencari VA aksen, berarti VB-nya aksennya 3,5 min 0,4 berarti 3,1 meter per sekon. Baru kita masuk ke rumus energi kinetiknya. Energi kinetik setelah tumpukan berarti energi kinetik A aksen ditambah energi kinetik B aksen ya. Setengah MV A aksen kuadrat ditambah setengah MV B aksen kuadrat. Tinggal disubstitusi angkanya, hasilnya adalah 45 Joule. Selanjutnya nomor 19 dan 20 itu kita masuk ke GHS atau gerak harmonik sederhana ya. Sebenarnya untuk gerak harmonik sederhana ini adalah starter pack, maksudnya adalah langkah awal untuk nanti kalian di kelas 11 membahas getaran dan gelombang. Nah, sebelumnya nih kita bahas dulu di GHS. Oke, nomor 19, sebuah partikel bergerak harmonik dengan persamaan simpangan. Nah, Y sama dengan 12 sin 0,2 T cm dengan T dalam sekon. Yang ditentukan adalah amplitudo, periode, dan frekuensi. Persamaan kecepatan dan percepatannya yang B-nya. Oke, diketahuinya Y sama dengan 12 sin 0,2 T. Nah, untuk persamaan gelombang nantinya juga seperti ini, tapi biasanya nanti persamaan gelombang itu adalah Y sama dengan A sin theta ditambah A sin omega T ditambah Kx. Kalau di sini hanya gerak harmonik sederhananya adalah si persamaannya adalah Y A sin omega T. Omega di sini adalah kecepatan sudut ya. Oke. Yang besarnya omega sama dengan 2pi per T. Nah, karena di sini Y sama dengan A sin omega T, maka persamaan tadi si 12 sin 0,2 T berarti A-nya adalah 12, omeganya adalah 0,2. Berarti di sini yang ditanya amplitudo nilainya adalah 12 cm. Ini A-nya. Oke. Berarti omeganya sama dengan 2pi per T, omeganya 0,2 sama dengan 2pi per T, berarti T-nya adalah 2pi bagi 0,2 sama dengan 10pi sekon. Itu periodenya. Nah, hubungan antara periode dan frekuensi itu frekuensi sama dengan 1 per periode atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Berarti untuk mencari frekuensinya adalah 1 per periode, 1 periodenya 10pi, berarti hasilnya 1 bagi 10, 0,1, pi-nya di bawah ya, 0,1 pi.
Oke, yang B, persamaan kecepatan dan percepatan. Berarti tadi ya, seperti biasa susunannya adalah misal X, V, A. Begitupun di GHS, berarti Y, maaf. Y, V, A. Berarti untuk mencari V adalah DY per DT atau turunan diferensial fungsi Y terhadap waktu. Untuk A berarti dV per dt. Berarti kalau untuk mencari Y, dari Y ke A berarti diturunkan 2 kali gitu ya. Oke, berarti di sini V-nya dy per dt. Sin diturunkan menjadi cos. Oke, itu keturunan trigonometri. Berarti tetap ya A sin omega t berarti A cos omega t. Berarti A-nya 12, cos omega t-nya 0,2 t karena diturunkan terhadap fungsi waktu. Ya, dt berarti yang di sini masih ada fungsi waktu ini 0,2 t berarti diturunkan misal x sama dengan 0,2 t diturunkan dx per dt-nya berarti tinggal 0,2. T-nya habis ya. Berarti di sini dikali 0,2. Dikali 0,2. Berarti 12 dikali 0,2 ya. Hasilnya 2,4 cos 0,2 T itu persamaan V-nya. Begitupun untuk A-nya ya. Oke. 2,4 cos 0,2 T diturunkan lagi 2,4 cos diturunkan jadi min sin ya, min sin. Oke, terus di sini 0,2 T-nya masih ada T-nya berarti dikalikan dikalikan 0,2. Tadi T-nya habis ya yang ini. Oke, berarti min 0,48 sin 0,2 T cm per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya nomor 20. Sebuah ayunan sederhana memiliki periode. Oke, jika percepatan gravitasinya 9,8, berapakah panjang tali? Nah, kalau di ayunan seperti ini ya, rumus periodenya 2pi akar L per G. Tapi kalau dipegas berarti T sama dengan 2pi akar K per M. Sorry, kebalik. M per K. Ini kalau pegas. Karena yang diketahui adalah si konstanta pegasnya. Tapi kalau di bandul, ayunan seperti ini, berarti yang diketahui adalah panjang tali dan gravitasinya, berarti L per G. Oke, berarti untuk mencari L-nya, sama-sama kita kuadratkan biar si akarnya hilang ya. Berarti T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat L per G. Berarti ini naik ke atas, berarti T kuadrat dikali G sama dengan 4pi kuadrat dikali L. Berarti mencari L-nya T kuadrat dikali G per 4pi kuadrat. T kuadratnya tadi 2 kuadrat, G-nya 9,8 per 4, pi-nya itu 3,14. Kalau dalam persamaan seperti ini sudah masuk cos 0,2, misalnya nanti ada pi-nya, pi-nya itu adalah 180 derajat. Tapi kalau misalnya di dalam hitungan seperti ini, pi-nya adalah 3,14. Oke. Berarti hasilnya adalah 0,99 meter. Oke, sudah ya 20 soal kita bahas semua. Jika memang nanti ada pertanyaan masih belum paham, kalian bisa chat personal ke ibu, minta penjelasan di nomor berapa yang kurang jelas. Oke, jangan lupa berlatih untuk yang lainnya karena ini masih 20 soal ya gitu.
Insya Allah ibu tidak akan jauh-jauh dari sini untuk PAT-nya nanti atau UAS-nya nanti. Pokoknya kalian belajar lagi dari hukum Newton sampai GHS ya, gerak harmonik sederhana. Kan sudah ibu juga kasih videonya, pastikan kalian untuk mencatatnya karena itu penting nanti pas UAS. Tetap semangat walaupun sudah mulai malas untuk belajar di tengah kondisi seperti ini, tapi harus tetap semangat. Good luck untuk nanti UASnya. Oke, stay healthy, stay positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.